Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novilia Rahmawati dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang kisah Nabi Ilyas alaihi salam. Dimulai dari silsilah Nabi Ilyas alaihi salam. Ibnu Katsir meriwayatkan dalam bukunya mengenai silsilah keluarga dari Nabi Ilyas, bermula dari kisah Nabi Harun yang merupakan leluhur dari Nabi Ilyas alaihi salam. Nah, dalam kitab Al-Quran, kisah Nabi Harun sering disebut berdampingan dengan kisah Nabi Musa karena ditempatkan pada wilayah dan pada masa yang sama dengan Nabi Musa alaihi salam. Pada masa itu, Nabi Harun alaihi salam dan Nabi Musa tengah menyelamatkan kaumnya untuk keluar dari wilayah Mesir yang saat itu tengah dipimpin oleh Raja Fir'aun. Raja Fir'aun merupakan raja yang selalu bertindak di luar batas atau zalim. Fir'aun telah berpaling dari ajaran Tuhan. Raja tersebut juga selalu membeda-bedakan rakyatnya berdasarkan golongan dan membuat rakyatnya selalu menjadi terpecah belah. Di sini, Bani Israel adalah kelompok masyarakat yang tidak patuh kepada Raja Fir'aun di masa itu. Pada masa Fir'aun sebagai raja, Bani Israel termasuk ke dalam golongan masyarakat yang baik. Namun, kaum Bani Israel dipimpin oleh raja yang rusak. Bani Israel juga aktif mempelajari kitab firman Tuhan yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam terdahulu. Di dalam kitab itu juga dinyatakan bahwa akan lahir seorang keturunan Ibrahim yang akan menghancurkan Raja Mesir yang sedang berkuasa. Kabar tersebut ternyata telah menyebar luas secara turun-temurun hingga akhirnya diketahui pada akhir generasi Fir'aun. Fir'aun mengantisipasi dengan memerintahkan pengikutnya agar membunuh setiap anak laki-laki yang ada di Bani Israel. Namun, Fir'aun tidak bisa mencegah takdir yang disampaikan oleh Tuhan dalam kitabnya. Ada pula bukti Nabi Ilyas alaihi salam adalah Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjuangan para nabi yang menghadapi kaum Bani Israel setelah Nabi Harun terus berlanjut hingga keturunannya, yaitu Nabi Ilyas alaihi salam. Nabi Ilyas yang menurut ahli garis keturunan keluarga dari Nabi Harun, di mana beliau adalah Ibnu Yasin bin Fanhas bin Al-Izhar bin Harun. Dan sesungguhnya Ilyas termasuk salah seorang dari rasul-rasul. Ingatlah ketika ia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Pantaskah kamu menyembah Bapa dan kamu tinggalkan sebaik-baiknya pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu?" Maka mereka mendustakannya. Karena itu mereka akan diseret ke neraka, kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa. Dan kami abadikan untuk Ilyas pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ilyas. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang mengoreksi baik. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Quran Surat As-Saffat ayat 123-132. Penggalan ayat tersebut merupakan penggalan ayat dari Surat As-Saffat yang membuktikan bahwa Nabi Ilyas alaihi salam termasuk ke dalam Rasul Allah di dalam kitab Al-Quran. Ibnu Katsir telah meriwayatkan dalam tafsir yang telah ditulisnya mengenai kisah Nabi Ilyas alaihi salam. Selanjutnya ada kisah Nabi Ilyas alaihi salam yang mengurus Bani Israel. Nabi Ilyas pertama kali diutus tahun 870 sebelum Masehi dan periode sejarahnya diperkirakan 850 hingga 910 sebelum Masehi. Nabi Ilyas diutus di daerah Ba'laba sebelah barat Damaskus, di mana penduduknya yaitu kaum Bani Israel yang menyembah berhala. Nama kota Ba'laba atau disebut juga dengan Ba'albek berasal dari nama berhala yang disembah oleh kaum Bani Israel. Berhala tersebut bernama Ba'la yang merupakan patung yang terbuat dari emas. Nabi Ilyas alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memerintahkan kepada kaum Bani Israel semua untuk meninggalkan berhala tersebut dan menyembah kepadanya. Namun, raja dan kaum Bani Israel pada masa itu menolak seruan Nabi Ilyas karena mereka lebih mempercayai
Mereka kemudian menantang kepada Tuhan yang disembah oleh Nabi Ilyas untuk mendatangkan bencana sebagai bukti bahwa Tuhan yang Nabi Ilyas sembah benar-benar ada. Kaum Bani Israel juga bersekongkol agar dapat mengusir Nabi Ilyas alaihi salam dengan melempari batu dan diancam akan meningkatkan kekejaman mereka. Karena ancaman yang diberikan kaum Bani Israel, Nabi Ilyas pun meninggalkan perkampungan itu dan berpindah-pindah tempat. Ia pun memilih untuk berdiam diri di sebuah gua. Selama berada di dalam gua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bantuan berupa burung gagak yang membawa makanan untuk dimakan oleh Nabi Ilyas. Bencana pun datang kepada Bani Israel di kota Ba'laba. Bencana kekeringan telah merenggut nyawa dari penduduk satu demi satu. Bencana tersebut juga telah membuat kekacauan di kota Ba'laba, dan binatang ternak pun ikut menjadi korban dalam bencana itu. Bani Israel meyakini bahwa bencana ini merupakan bencana yang ditimpakan oleh Ba'la karena Nabi Ilyas alaihi salam telah berdakwah di kota tersebut. Bani Israel bersama raja bersepakat untuk mencari Nabi Ilyas alaihi salam dan mengusirnya dari kota Ba'laba. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kamila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Binkis dari kelas 11 IPA 2. Saya di sini akan melanjutkan cerita dari teman saya Novilia Rahmawati, yaitu Nabi Ilyas yang bertemu dengan Nabi Ilyasa. Pada suatu hari, persembunyian dari Nabi Ilyas telah diketahui oleh raja dan kaum Bani Israel. Nabi Ilyas merasa dirinya dalam bahaya, maka dari itu ia berpindah tempat dengan menyusuri sebuah sungai. Nabi Ilyas selalu menemukan sebuah rumah dari satu keluarga. Ia memberikan salam dan bertemulah ia dengan salah satu tuan rumahnya yang merupakan seorang perempuan. Nabi Ilyas meminta izin untuk bersembunyi di situ. Saat itu rumah itu ada salah satu laki-laki dari anggota rumah tersebut yang sedang sakit parah. Nabi Ilyas kemudian berdoa kepada Allah untuk kesembuhan anggota keluarga yang sedang sakit itu. Atas ucapan terima kasihnya karena telah diizinkan untuk bersembunyi di situ. Akhirnya anggota keluarga yang sedang sakit pun sembuh atas izin Allah. Ternyata anggota keluarga yang sedang sakit itu merupakan Nabi Ilyasa yang tidak lama kemudian setelah itu diangkat menjadi nabi setelah belajar bersama Nabi Ilyas, kemudian mengikuti ajaran Nabi Ilyas dan ikut berdakwah bersamanya. Kemudian doa Nabi Ilyas untuk Bani Israel. Setelah beberapa tahun, Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa melanjutkan dakwahnya kepada penduduk Ba'laba yang sudah mulai berputus asa terhadap bencana yang telah merugikan kota tersebut karena berhala yang disembahnya tidak bisa menyebabkan penderitaan kaum mereka. Bani Israel kemudian mengundurkan diri bahwa mereka akan mengikuti apa yang diperintahkan Nabi Ilyas. Akhirnya, Nabi berdoa kepada Allah dengan izinnya. Kaum Bani Israel terlepas dari penderitaan. Para Bani Israel menghancurkan patung-patung berhala yang sebelumnya disembah oleh kaum tersebut. Perkampungan Bani Israel diturunkan hujan, kemudian sawah dan ladang dijadikan subur kembali, dan ternak-ternak kembang secara subur, dan mereka hidup dalam damai. Selanjutnya, Bani Israel ingkar janji. Namun, setelah beberapa tahun kemudian, kaum Bani Israel kembali ingkar dan kembali menyembah berhala. Nabi Ilyas berdoa kembali kepada Allah agar mereka dibukakan hatinya, tetapi akhirnya bencana kekeringan melanda kaum Bani Israel kembali, dan Nabi Ilyas meninggalkan kaumnya. Dari perkampungan tersebut, Nabi Ilyas meninggalkan kaumnya
dan diriwayatkan Nabi Ilyas telah wafat dengan cara diangkat oleh Tuhan ke langit. Namun masih ada beberapa orang yang masih menganggap bahwa Nabi Ilyas masih hidup. Menurut sejumlah keterangan, hingga saat ini Nabi Ilyas masih hidup. Namun sebagian lagi menyatakan ia sudah meninggal dunia. Sami bin Abdullah menyebutkan, pada saat dikejar-kejar untuk dibunuh setelah peristiwa kekeringan itu, Allah mengangkatnya ke langit. Hal ini juga diaminkan oleh sejumlah pihak. Bahkan banyak yang mengklaim hingga saat ini ada 4 nabi yang masih hidup. Mereka adalah Idris, Khidir, Ilyas, dan Isa. Sementara itu, menurut yang lainnya, seperti Ahmad Bahjat dalam sejarah Nabi-Nabi Allah atau Afif Abdullah Fatah dalam Nabi-Nabi dalam Al-Quran menyebutkan, Ilyas sudah meninggal dunia. Wallahu a'lam. Sekian cerita dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.